supaya di area sini terlihat, lebih apa namanya, lebih powerful gitu, lebih lega, lebih lebih apa namanya, menggetarkan jiwa gitu, Mbak. Hari ini di sesi Protoks Ramadan Series kali ini kita akan membahas salah satu proyek rumah ibadah yaitu Masjid Klangen yang akan disampaikan oleh Pak Angga Wijaya. Pak Angga, kita langsung masuk saja ke dalam Ya, sesi talk show kita hari ini nih Pak, gitu. Masjid Klangenan. Nah ini kita ingin tahu lebih dalam tentang cerita di baliknya nih Pak. Mungkin Pak Angga bisa langsung share script, silakan Pak Angga. baik, bismillah. Jadi, Masjid Klangenan ini pertama kali diinisiasi itu oleh Bapak Riyanto Pamungkas. Nah, jadi Bapak Riyanto Pamungkas ini adalah, sahabat saya, eee, yang menggagas Insan Mulia Boarding School. Jadi, Insan Mulia Boarding School ini adalah komplek pondok yang akan dikembangkan di Pringsewu. Nah, jadi, eee pertama kali dimulai ini adalah, kita berada di tanah yang luasnya itu 8 hektar dan sekarang, area Insan Mulia Boarding School sudah mencapai 28 hektar ya dalam satu lingkup dan sekarang yang baru digunakan itu sekitar 4 hektar. Tapi, di sini saya coba membacakan kembali apa yang saya kutip dari Pak Haji Riyanto Pamungkas. Kebetulan, alhamdulillah Pak Haji Riyanto Pamungkas itu sekarang menjadi bupati di Kabupaten Pringsewu, begitu. Oke. Ini yang saya kutip, saya baca aja, Bismillah, Masjid Klangenan dan Peradaban yang dimulai. Ini kata-kata dari beliau. Logo ini dibuat dengan narasi atau simbol-simbol yang menguatkan simbol Islam itu sendiri. Di dalamnya itu diberi warna biru tua, seperti dalamnya lautan. Diberi warna biru muda, seperti terangnya langit, dan diberi warna hijau, itu seperti tunas yang bertumbuh. Lalu 8 sudutnya melambangkan arah mata angin, yang menjadi orientasi penyebaran Islam ke segala penjuru. Sebuah makna yang terdalam dalam berserta harap dan doa, masjid ini adalah titik tolak juga perwujudan agar bisa menjadi bagian dari kebangkitan peradaban dan syiar Islam. Itu dari Pak Haji Riyanto Pamungkas. Baik, lalu pada sesi berikutnya ini saya coba memperkenalkan diri dulu, mungkin sedikit memperkenalkan diri supaya para hadirin yang pemirsa sekalian bisa tahu latar belakang saya. Saya adalah dari Universitas Diponegoro untuk S1 jurusan arsitektur. Lalu saya melanjutkan pascasarjana profesi insinyur itu di Unila dan mendapat gelar insinyur. Lalu saya sudah aktif di Ikatan Arsitek Indonesia itu dari tahun 2014. Lalu berdirilah PT Angga Wijaya Arsitek di tahun 2024. Sebelumnya saya biro single aja, tidak menggunakan PT. Tapi karena sekarang banyak keperluan yang sifatnya itu adalah perusahaan dalam bentuk institusi kepada institusi, nah jadi akhirnya kita buat PT. Jadi karena kita juga melayani pembuatan sertifikat layak fungsi, terus kita juga melayani pembuatan sertifikat apa namanya PBG ya, perizinan bangunan gedung. Nah untuk skala yang lumayan besar itu dari pemerintah daerah itu meminta bahwasannya penanggung jawabnya itu adalah dalam bentuk apa namanya badan hukum. Jadi kita bentuk ya PT. Jadi setelah itu kita terdaftar di Inkindo sebagai anggota, di mana kita adalah konsultan. Dan Inkindo ini adalah penting. Kenapa kita harus jadi anggota di Inkindo? Karena di situ kita dibantu untuk memiliki sertifikat badan usaha. Jadi kalau kita di pemerintahan itu jadi konsultan, kalau tidak ada SBU berarti nanti di OSS itu perusahaan kita itu tertulisnya itu belum terverifikasi. Begitu. Jadi perlu tambahan legalitas lain gitu Betul, ya Pak Angga ya. betul untuk di biro.
Lalu berikutnya lagi saya menjadi bagian dari Persatuan Insinyur Indonesia di PII, di mana di PII ini saya mendapat gelar IPM karena mirip sama lah seperti di apa namanya di IAI saya mendapat AR ya gitu. Lalu untuk keseharian saya buat apa namanya mengisi waktu-waktu yang luang ini saya juga memiliki kayak semacam workshop interior. Saya beri nama Pawon. Nah, di sini adalah menyalurkan hobi saja karena saya memang suka interior design, saya suka gitu. Jadi kalau nanti menggunakan jasa, mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang telah menggunakan jasa Angga Wilaya Wijaya Arsitek Konsultan, itu dari arsitek sampai interiornya tuh bisa dibantu ya, Oh Pak? iya, kita borong. Ya, gitu. Oke, baik. Silakan Pak Angga. Berikutnya saya akan cerita sedikit tentang Insan Mulia Boarding School, di mana awalnya dulu ini adalah desain awal dari Masjid Kelangenan Pringsewu, di mana masjid ini berada dalam sebuah kompleks Insan Mulia Boarding School, di mana di pondok ini kalau dibilang pondok ini adalah pondok pesantren, tapi kalau di Indonesia kan atau di bahasa Inggris kan itu jadinya boarding school. Jadi kita lebih modern dengan melabelkan ini sebagai boarding school gitu. Jadi di sini adalah tahap awal pembangunan, di mana di sini adalah Pondok Putra, sini adalah gedung Sekolah Putra, ini adalah gedung kantor pusatnya, ini adalah gedung Sekolah Putri, dan ini adalah Pondok Putri. Nah, ini adalah desain awalnya, lalu berkembang lagi, berubah lagi. Ini jadi di belakang sini ada rumah guru dan laboratorium. Di sini Pondok Putri di sini, dan di sini juga ada Pondok Putri, dan di sini rencananya mau dibuatlah Masjid Putri. Lalu berubah lagi, kurang lebih jadi seperti ini. Ini ada yang terakhir, di mana ini adalah Masjid Kelangenan, ini adalah gedung Sekolah Putra, ini adalah Pondok Putra, dan ini adalah Sekolah Putri, dan ini adalah area Pondok Putri, dan di sini ada Masjid Putri, begitu. Oke. Jadi lebih spesifik ke Masjid Kelangenan Pringsewu, itu masjid ini dibuat dengan bangunan inti 17 kali 17 meter. Jadi kenapa 17 kali 17 meter? Ini adalah pertama 17 rakaat. Kata Pak Haji Rianto 17 rakaat. Lalu 17 itu juga adalah tanggal hari jadi atau tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus 17 itu juga adalah tinggi postur manusia ketika dibangkitkan, itu 17 meter, setinggi Nabi Adam. Yeah. Jadi itu makanya banyak simbol-simbol di sini yang mewakilkan 17. Jadi ada 17 batang pohon kurma, ya kan? Gedungnya 17 kali 17 tanpa tiang. Jadi ini sebuah tantangan yang besar buat saya ketika mengembangkan perencanaannya. Begitu. Jadi di Masjid Kelangenan ini kita tidak menggunakan material cat. Jadi tidak ada cat, semua tampak depan ini kita menggunakan batu paras Jogja. Jadi kita datang sendiri ke Jogja untuk melihat melihat langsung material apa yang akan digunakan. Nah, berikut adalah desain yang sudah jadi ketika dibangun. Pak Angga, tanya sedikit Pak. Ini kan dilihatnya masjidnya cukup megah banget ya Pak. Jadi mungkin Pak Angga sebagai desainer atau perencana gitu ya, atau mungkin ada masukan juga dari Pak Arianto tadi, ada inspirasi nggak Pak di awal-awal gitu ya, pada saat Masjid Kelangenan ini masih dalam tahap awal perencanaan gitu Pak? Baik. Jadi sebenarnya waktu pertama kali kita mendesain Masjid Kelangenan ini, sebenarnya masjid ini mau dibikin masjid itu ya pokoknya masjid kayak di pondok-pondok lain, kayak biasa aja pokoknya mau bikin. Nggak usah mewah-mewah aja lah, alokasi dananya nanti kita untuk ngebangun gedung pondok dan gitu ya. sekolah yang lain gitu. Tapi ini mungkin ada sedikit kisah di baliknya Mas. Jadi waktu itu saya lagi pergi
ke Yogyakarta ya dengan Hmm. Pak Haji Rianto lagi main. Kebetulan kan ibu mertuanya beliau di Magelang gitu. Jadi Oh, oke. istrinya aslinya dari Magelang. Eh, jadi ketika kita sampai di sana, kita main ke Jogja, tapi tiba waktu sholat akhirnya kita belok asal aja gitu. Belok asal ketika di daerah Sleman itu ada masjid namanya Masjid Suciati. Hmm. Masjid Suciati. Nah, saya lagi ke sana cuman udah ke Jogja itu cuman berdua saja sama Pak Jirianto, belok sholat. Lah lagi selesai sholat kok beliau nangis ya kan? Hmm. Dia nangis, terus lagi nangis dia bilang sama istrinya, kita nggak jadi bikin masjid yang biasa-biasa katanya, kita mau bikin yang kayak gini katanya. Oh, malah inspirasinya dari Iya, Masjid dalam negeri ya, Pak? Suciati. Iya, betul. Jadi kita mau bikin yang begini gitu. Kalau bisa malah lebih bagus dari ini gitu kan. Begitu. Jadi memang secara volume jamaah Masjid Kelangenan itu beberapa kali lipat daripada Masjid Suciati, lebih banyak untuk menampung jamaahnya gitu. Jadi Masjid Suciati ini menjadi titik tolak lah, titik awal kenapa akhirnya desainnya seperti itu gitu. Begitu. Oke, Pak, ini di layar monitor ini kan terlihat mungkin di-share juga beberapa proyek-proyek lain dari Angga Wijaya Arsitek gitu ya, Pak ya. Ya betul. Nah, mungkin kalau mungkin sebagai arsitek profesional gitu ya, secara profesional pada saat kita mendapatkan tugas gitu ya, merencanakan sebuah bangunan itu kan ada nilai komersilnya gitu, Pak. Ini mungkin kita ngobrol di luar dari sisi teknis dulu ya, Pak. Baik. Gitu ya. Misalnya bangun rumah atau bangun bangunan komersil itu pasti kita akan berdiri sebagai profesional gitu. Baik. Tapi sebagai Pak Angga sendiri khususnya di proyek Masjid Kelangenan ini, Pak, gitu. Itu Bapak memposisikan diri sebagai gimana nih, Pak? Maksudnya karena kan sebagai profesional kita memang harus profesional untuk mendesain dan merencanakan sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya, Pak. Di satu sisi ini adalah rumah ibadah nih yang nantinya ini bisa jadi tabungan kita nih di akhirat nanti gitu ya, Pak. Nah, Betul. Pak Angga sendiri pada saat itu memposisikan dirinya seperti apa, Pak Angga? Jadi kalau setiap proyek yang tiba di saya selama itu bentuknya masjid ya, itu saya gratiskan. Tidak ada pungutan biaya, saya akan desainkan, akan saya bantu sampai sebutuhnya dibantu lah gitu. Jadi apa saya bilang sampai sebutuhnya dibantu karena berdasarkan yang sudah-sudah itu mereka ternyata cuma minta dibantu setengah jalan juga ada. Selebihnya mereka juga ingin punya kreativitas gitu. Jadi intinya kalau untuk gedung dalam bentuk masjid itu dari kami itu adalah bentuk CSR ya. Jadi kita tidak memungut biaya kalau minta dibangunkan masjid gitu. Kalau dalam segi perencanaannya, kalau dari segi biayanya bahkan kami juga kadang ikutan nyumbang, misalnya saya mau ikutan lah nyumbang mihrabnya saya yang kasih gitu, saya sumbangkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Wah, menarik. Nah, ini berarti balik lagi ke sebelum kita ngomongin Masjid Kelangenan ya, Mas. Balik lagi Pak ke Angga Wijaya Arsitek ini sebetulnya proyeknya tuh tidak hanya sekitar rumah aja gitu, bangunan komersil dan yang lain-lain udah cukup banyak untuk bisa didesain oleh Angga Wijaya Arsitek gitu ya, Pak Angga. Betul. Oke, baik. Nah, ini kalau terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sudah cukup banyak nih project reference yang Angga Wijaya Arsitek sudah kerjakan. Ini rata-rata semua di Lampung, Pak, atau ada yang di luar Lampung? Betul ini. Sebenarnya ini yang saya tampilkan baru sampai tahun 2022 ya. Yang dari 2023 sampai sekarang itu saya belum masukkan. Jadi karena maaf ya keterbatasan waktu saya untuk mempersiapkan semuanya, jadi mepet ya. Jadi ini baru sampai 2022 yang saya masukin gambar-gambar project yang pernah kita buat perencanaannya. Oke, nah kita akan balik lagi membahas Masjid Kelangenan nih, Pak. Nah, kalau kita ngomongin di project komersial pada umumnya gitu kan, itu arsitek itu sebagai perencana atau desainer itu mengharapkan desainnya kalau bisa 100% sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya, Pak. Tapi dalam prakteknya
80-70% aja itu sudah sesuai dengan desain atau perencanaan yang kita rencanakan, itu sudah alhamdulillah gitu Pak. Nah, kalau Masjid Kelangenan sendiri gimana nih Pak Angga? Itu Kalau sejauh apa akhirnya semua perencanaan dan desain dari Pak Angga itu terrealisasi gitu di Masjid Kelangenan ini? kalau untuk di Masjid Kelangenan ini itu nyaris 100% lah ya, karena di sini itu dari Bapak Rianto Pamungkas itu benar-benar mempersilahkan dan setuju banget dengan gambar yang sudah dibuat gitu. Jadi Hmm. eh, memang dari segi pada umumnya masjid memang kurang lebih desainnya ya mungkin kalau bisa dibilang kurang lebih sama gitu. Identik dengan bangunan-bangunan Timur Tengah ya kan, menggunakan kubah gitu. Kita bermain tampak dengan geometri kotak dan lengkung gitu. Tapi di sini juga Pak Haji Rianto memberi beberapa masukan seperti ini masjid gimana caranya tidak menggunakan AC gitu kan gitu. Oh Nah, itu bisa menarik ya. gitu. Kita nggak pakai AC gitu ya. Oh bisa Pak, kata saya. Nanti kita buatkan jendela-jendela besar dengan kerawangan Pak gitu. Oh kayak kerawangannya, boleh nggak kalau kerawangannya kayu jati? Oh boleh kata saya. Akhirnya kita belanja kayu jati perhutani di Blitar gitu. Terus kalau pintunya kayak Masjid Nabawi bisa nggak? Oh bisa Pak. Saya kasih pintu Masjid Nabawi, kita masukkan ke situ gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang tetap ada masukan-masukan juga dari klien lah istilahnya gitu ya Pak. Iya betul. Yang akhirnya bisa Pak Angga elaborate dan realisasiin seperti Masjid Kelangenan sini saat ini gitu ya Pak. Betul. Berarti Masjid Kelangenan ini sudah rampung ya Pak ya, dan sudah mulai rampung di tahun berapa tadi Pak? Saya lupa Pak. Tahun 2019. Oh 2019. Ya. Dan ini karena tadi di depan juga Pak Angga juga sampaikan ini masuk ke dalam kawasan area boarding school gitu ya. Itu Betul. apakah juga masyarakat umum bisa mampir dan ibadah di masjid ini juga ya Pak? Sangat bisa, dan ini dibuka untuk umum, sangat bisa. Oke, dan wah menarik nih. Baik, mungkin ada lagi slide-slide project reference yang mau disampaikan Pak? Sudah, mungkin nanti di katalog pro berikutnya kalau diundang lagi. Nah, ini masuk ke dalam masalah hal-hal teknis nih Pak gitu. Tadi Pak Angga kan sampaikan di depan bahwa ada filosofi tertentu gitu juga ya yang dimasukkan ke dalam masjid ini, terutama di angka 17 itu. Betul. Dan ini juga kalau dilihat desain ini kan juga masjid ini cukup tinggi gitu Pak. Dan tadi Pak Haji Arianto sebagai klien juga mengharapkan nggak usah pakai AC. Berarti kan perawangannya mesti banyak nih Pak. Berarti kan otomatis gedungnya juga mesti harus tinggi gitu kan, ceilingnya tinggi. Nah ini boleh cerita nih Pak, gimana cerita awal-awal Pak di penstrukturannya Pak? Baik, jadi pertama kali yang membuat saya itu merasa tertantang untuk membuat desain Masjid Kelangenan Riso ini adalah justru strukturnya gitu. Jadi karena apa? Karena ini mau dibangun dengan bentang 17 meter. 17 meter kali 17 meter itu adalah bangunan intinya. Mana 17 kali 17 itu yang ini. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini, yang di tengah. 17 kali 17 meter itu tanpa tiang gitu. Di sini kita harus menggunakan teknologi material rangka baja untuk merealisasikan hal tersebut. Tapi tidak selesai di situ saja. Ternyata setelah kita konsultasi dan kita menghitung beban yang ada di situ yang harus kita pikirkan dan kita alokasikan di situ, untuk kubah dengan plat dan dudukan kubah dan platnya dan kubahnya berserta lampunya itu beratnya 8 ton. 8 ton itu harus ditahan di tengah-tengah bentang 17 meter. Jadi di situ akhirnya saya melakukan perancangan inovasi. Wah, nah, inovasi menarik. Melakukan inovasi dan belum pernah ada orang mungkin bikin rangka kayak saya ya. Saya melakukan inovasi. Saya jadi melakukan perencanaan struktur. Jadi
kita buat perencanaan struktur, kita lakukan inovasi di mana saya mengadopsi dari bridge structure kayak di jembatan jalan raya pada umumnya gitu. Saya melakukan inovasi. Dan inovasi saya ini dihitung secara teknis dan dibantu oleh Insinyur Edi untuk menghitung etaps di mana jadi keseluruhan perencanaan ini terukur dan valid. Jadi tidak main-main karena ini public building gitu. Kita tidak main-main, kita tidak asal rancang, bikin bangun, gempa kecil ambruk. Wah, jangan sampai ini, ngeri sekali gitu. Jadi ini kita benar-benar valid, kita benar-benar dihitung dan kebetulan juga hasil inovasi ini saya bukukan jadi karya ilmiah dan saya ajukan jadi jurnal internasional dan ternyata disetujui. Nah, jadi nanti kalau mau buka jurnal saya ini ada nih akses, saya kasih barcode-nya. Jadi inovasi hasil rancangan saya tentang bridge structure itu diakui dan bisa masuk sebagai jurnal ilmiah internasional Engineering and Technology. Jadi kurang lebihnya keistimewaannya di situ di Masjid Kelangenan awal mulanya. Baik, jadi di Masjid Kelangenan ini berat kubah dengan pirantinya, dudukan dan segala macamnya itu adalah 8 ton. Lalu kita ngitung juga berat plafonnya dari gaya saya cetak itu 4 ton kurang lebih, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ada 12 ton yang harus kita pikirkan dan harus disangga di tengah-tengah masjid yang bentangnya 17 meter. Jadi ini PR, jadi saya coba merancang strukturnya dan itu bukan berarti tidak mengalami kegagalan dalam perencanaan ya, tapi itu kita terus perbaiki dan dibantu oleh Insinyur Edi untuk memperhitungkan hal tersebut. Jadi ketika sudah dihitung dengan bridge structure yang sudah akhirnya saya tetapkan, udah pakainya segini aja, coba hitung lagi. Nah, di titik itu adalah kita berhasil membuat struktur dengan daya dukung bisa menerima beban di struktur atap itu adalah 17 ton. 17 ton. Jadi kita masih punya spare banyak. Nah, tapi nggak puas sampai di situ, kita juga uji magnitudonya. Magnitudonya kita uji. Magnitudonya kita uji dengan program etaps ya. Kita goncang mulai dari 5 bagus, 6, 7 sampai 8. Jadi karena kenapa 8 ada titik maksimal pengujian magnitudonya itu kenapa sampai di titik situ saja, karena kita mengambil magnitudo maksimal yang mungkin pernah terjadi di area Sumatera gitu. Jadi kita ngambilnya di 8. Dan ketika diuji dengan 8 magnitudo ini dan dia ternyata masih menghasilkan koefisien di bawah 1. Berarti kalau dia koefisiennya masih di bawah 1 berarti gedung akan masih standing still, dia akan masih gitu-gitu aja, nggak kenapa-napa lah. Kalaupun terjadi retak mungkin pada dinding penyekat atau apa minor gitu. Seperti itu, Mas Bayu. Pak, sedikit bertanya juga Pak. Tadi kan Pak Aga sempat sampaikan strukturnya tuh menggunakan juga rangka baja gitu ya Pak. Nah, betul. Itu apakah jadi salah satu salah satu solusi juga untuk misalnya bangunan-bangunan tinggi yang mempunyai beban di atas itu cukup tinggi, cukup berat gitu ya Pak, yang akhirnya bisa menopang itu semua gitu. Kalau misalnya kan sejauh ini mungkin di banyak proyek itu strukturnya itu masih struktur beton Pak. Betul. Jadi kalau struktur beton untuk bentang 17 saya pikir itu saya juga bingung ngecornya, mungkin kayak jalan tol ya. Gede bener ya kan, baloknya gede gitu kan, supaya kita bisa nahan 12 ton gitu kan. Gitu. Tapi dengan temuan ini akhirnya kita membuat struktur itu lebih murah sebenarnya. Jadi lebih murah, lebih affordable untuk direalisasikan dalam konstruksi masjid seperti itu. Oke, ini kan berarti masjid ini itu dua lantai ya Pak ya? 2 lantai, betul. Itu untuk keseluruhan itu bisa menahan 17 ton itu Pak? Atau hanya yang lantai 2-nya aja Pak? Apa dua keseluruhan itu Pak? Untuk keseluruhan. Oke, baik. Kalau yang untuk yang di spesifikasi lebih spesifik yang menahan 17 ton itu adalah di rafternya Pak, di kuda-kudanya itu Pak. Dengan teknologi yang kita buat bridge structure itu Pak. Oke.
Nah, ini akhirnya bisa menemukan apa namanya fix angka-angka bentangan baja betonnya bajainya berapa meter, terus juga bisa menahan berapa ton gitu ya Pak. Akhirnya bisa menemukan angka-angka tersebut yang fix itu berapa lama Pak pengetesannya Pak pada saat itu? Itu pengetesan dilakukan di program ETAPS ya. Hmm. Itu ya kurang lebih 1 bulan lah kita merencanakan itu, dibolak-balik, dirubah lagi sampai akhirnya kondisi strukturnya itu affordable dan aman ya untuk bangunan gedung ini gitu. Jadi Hmm. nggak langsung jadi. Pertama juga bentuknya belum kayak gitu, masih masih yang lain bentuknya. Tapi Iya, iya, akhirnya iya. kita akhirnya bikin seperti itu. Oke, sama satu lagi Pak, kalau kita ngomongin kekuatan sebuah bangunan itu kan juga mempengaruhi apa dipengaruhi juga oleh area lahannya ya Pak. Nah, Betul. karena bisa dibilang ini Masjid Klanen ini cukup megah, besar dan mungkin ada beberapa spesifikasi yang khusus gitu ya Pak. Itu ada apa namanya ada diolah lagi nggak sih Pak area lahan tanahnya di bawahnya itu Pak untuk perkuatan mungkin atau mungkin yang lain gitu Pak? Betul. Jadi kebetulan untuk di Masjid Klangenan Pring Sewu ini Mm-mm. adalah masjid yang berdiri itu hasil kepras ya. Mm-mm. Biasanya kan cut and fill, nah ini hasil cut. Bukit itu Oke. di cut. Oke. Jadi pada titik berdirinya masjid ini posisinya itu untuk menggali pondasinya itu udah jadi kayak kerja keras sebenarnya. Berarti keras ya Pak tanahnya Pak Wah, masnya. keras. Jadi kita galinya pakai excavator yang gede itu sampai dicuruk gitu, rapi di batunya gitu. Nah, saking kerasnya ya gitu. Akhirnya eh, apa namanya akhirnya tidak menggunakan untuk gedung masjidnya kita tidak menggunakan bore pile karena itu udah Hmm. cukup keras dan eh, yang menggunakan bore pile itu minaretnya. Nanti saya ceritakan. Oke, baik-baik. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam desain-desainnya nih. Pada saat pembangunan, ini boleh diceritakan nih Pak. Ini berarti bagian fasad depan ya Pak ya? Ya, ini bagian dalamnya ketika ketika dibangun ya. Hmm. Eh, Nah, ini adalah proses pembangunan ketika finishing di dalam. Hmm. Kurang lebih seperti inilah interiornya. Nah, ini yang tadi saya cerita. Ini adalah rangka GRC ya, rangka plafon GRC. Ini yang saya tadi bilang, ini beratnya itu kita sudah mentaksir ini, dihitungkan, kita estimasikan tuh beratnya 4 ton. Nggak jauh-jauh dari itu langkahnya, 4 ton ini. Karena ini bahannya GRC cetak. Dipasang, Oh, itu oke. dikaitkan ke atas, itu dilas ke rangka-rangka ini. Ini rangkanya pakai besi hollow ya. Nih, Jadi ini kan masuk ke dalam area ceiling ya Pak ya? betul. Nah, berarti GRC ini itu custom istilahnya ya Pak? Custom, Oke. betul, custom. Nah, jadi seperti itu, GRC custom. Lalu itu bagian tengahnya menuju ke kubahnya, kurang lebih seperti ini. Lalu dicat satu persatu. Oke, Pak, menarik nih Pak. Kita ngomongin sedikit yang ceiling customnya tadi. Itu perkuatannya ditempel ke mana namanya? Ke bridge structure Rangka tadi, bridge structure betul. itu dari awal pembuatan di molding ceilingnya itu sudah ada bukan rangka ya, istilahnya serat-serat besinya Pak, atau perkuatannya sendiri untuk bisa ditempel di rangkanya itu atau gimana Pak? Belum, tadinya masih bentuknya rangka-rangka WF ya, bridge structure-nya. Mhm. Lalu kita kita pecah berdasarkan motifnya ini. Hmm. Nah, ini kita pecah berdasarkan motifnya. Ini menggunakan hulu 510 dan 4x6 ya. Untuk bentukan-bentukannya nanti GRC ini beratnya satu ini sekitar 20 kilo kalau nggak salah loh, satu lembar itu. Wah, ini Jadi emang betul-betul perhitungannya mantap nih Pak. ya ini jadi Presisi Pak. bilas ini. Di baliknya itu ada kait-kaitnya gini. Seret, Oh, bilas seret oke. gitu. Jadi mati deh di situ. Gitu. Oke, baik. Begitu. Nah, ini GRC cetaknya ini semuanya dilas ini, dikaitkan dilas di baliknya ini. Nah, di atas ceilingnya itu berarti langsung atap gitu Pak? Atas silingnya masih ada rongga, itu kita tempelkan rangka plafon itu di bridge structure-nya itu. Oke, berarti tidak ada ruangan fungsi lain ya Pak. Berarti bisa dibilang
dengan desain seperti itu, maintenance-nya kalau ada apa-apa tuh mudah Pak ya. Misalnya Kita ada manhole-nya nanti untuk dan mungkin kayak pengurus masjidnya gitu, ya, atau ya. mungkin Bapak Ibu yang mengurus masjid ini kalau ada yang ingin maintenance di atas ceiling itu manhole-nya, dan untuk ke atasnya itu proper gitu, nggak harus Ada, jongkok-jongkok gitu ya Pak ya. ada besar malah leluasa Oke. gitu. Nah, ini area yang di tengah ya, area di tengah-tengah masjid ini untuk dia jadi kita buat ada seperti apa namanya bentuk kayak sumur ya gitu, tapi dia langsung ke kubah gitu ya, langsung ke kubah begitu. Nah, begitu langsung ke kubah itu di finishing satu persatu. Itu juga atasnya juga kita apa namanya, kita finishing juga itu atasnya nih gitu. Ini menggunakan ini ada tekniknya beda lagi nih yang di atap kubah ini. Dia ini pakainya spons tapi nanti ditempel lalu nanti baru di finishing supaya terlihat timbul dengan motif ukir. Nah, kayak gitu tuh. Oh, ini hasil akhirnya nih Pak ya. Iya, ininya akhirnya ini di dalam kubah, ini baliknya kubah gitu. Oke, Pak, kebetulan ini kita lagi ngomongin masjid yang berkubah cukup megah ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu yang selalu saya penasaran gitu ya Pak. Untuk mendesain bisa masjid atau mungkin bangunan-bangunan lain yang desainnya itu berkubah, eh, hal awal apa sih Pak yang perlu kita rencanakan dan perlu kita siapin gitu Pak? Karena kalau kita tahu kan kubah pada saat kita membangun sebuah bangunan, mau itu masjid ataupun bangunan yang lain gitu, pada saat sudah bentuknya dom atau kubah itu banyak harus yang disiapin tuh dari perkuatannya. Kubah itu kan biasanya nggak ada perkuatan lagi di tengah-tengah gitu. Itu apa yang Ya, perlu disiapin sih Pak? dudukannya. Nah, jadi dudukannya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, Ada baik juga. Pak. Itu dudukannya kita akan persiapkan. Nanti dia matinya didudukan. Nah, di antara kubahnya dengan plafonnya itu juga ada rongga sendiri. Jadi Oke. untuk kubahnya ini kita buat di Kediri ya, dengan menggunakan bahan enamel ya, bahan enamel, dan itu dicelup enamel di teflon ya, catnya pakai lapisan teflon. Kayak kayak Oke. kita mau goreng telur yang itu pakai teflon, dicelup teflon ya, celup teflon terus baru diwarnain gitu. Jadi untuk menjaga daya tahannya itu bisa paling enggak sekitar 25 tahun begitu. Jadi itu di kubahnya. Kalau ini yang setelah jadi bentuknya ini seperti ini di area bawah kubah dengan lampu tersebut, dengan yang tadi saya bilang kubah, lampu, dudukannya itu 8 ton gitu. Gitu. Jadi berat tuh. gitu. Jadi kurang lebih ini jadinya seperti ini. Untuk lampu kuningan ini diproduksi di Boyolali. Nah, kebetulan lagi produksi lampu, ternyata lampu yang memproduksi lampu ini adalah yang memproduksi lampu di Bandara Soekarno-Hatta yang bentuknya kayak laba-laba itu. Laba-laba. Nah, Iya. ini kayaknya di Soekarno-Hatta ada lampu ini, Mas. Itu dulu saya yang bikin katanya gitu. Ini kita produksi di situ di Boyolali ya. Oke, Pak, sedikit lagi Pak. Ini di atas kubah yang di warna biru itu kan kesannya tuh kayak ada cahaya gitu Pak. Itu hasil cahayanya itu dari mana itu Pak? Nah, ini kan ada jendelanya nih. Oh, oke, ya. Jadi, tapi tadinya saya ini juga nih, ini ternyata di area kubah ini dia memang ngumpulin panas gitu. Tapi ketika kita buka, kasih ada ventilasi nih ya, ini pelajaran nih. Kalau kita buka ada ventilasi, memang benar udaranya keluar, betul sekali. Tapi ketika hujan, airnya tetap tampias walaupun lubangnya udah dikecilin, tetap tampias, nggak bisa. Ternyata akhirnya kita tutup rapat. Ya udah di kubah itu kalau lagi siang, kalau kita naik ke kubah memang panas. Oke. Kalau kita naik ke kubahnya ya, gitu. Karena panasnya kan naik ke sana semua, gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau panasnya memang betul naik ke sana semua gitu. Tapi itu kondisinya seperti itu. Jadi akhirnya udahlah, tutup aja, nggak apa-apa, di atas kan nggak ada orang gitu. Oke. Ya karena tadi Pak Angga sampaikan itu di atas ya memang hanya ceiling aja Pak ya, tidak ada fasilitas ruangan lain gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini bentang 17 meter. Seperti ini.
Ini kalau boleh tahu bentang struktur baja betonnya itu di area mana aja nih Pak? Karena ini kalau lihat sih saya ngeliatnya cukup sukses gitu ya Pak ya, karena banyak mungkin ya pada saat ya arsitek tuh cukup cukup apa dikenal pengennya seamless, kalau bisa nggak ada beton struktur. Nah biasanya kadang-kadang yang pusing tim sipilnya tuh Pak. Ini kan Iya, iya, betul-betul ini nih apa bisa jadi pelajaran kita semua Pak. iya, Tidak terlihat dan seamless gitu Pak. iya. Jadi walaupun ini kelihatannya kayak beton, ini semua bukan. Ini GRC semuanya. Ini GRC semua ini. Iya Full ini iya. semuanya GRC. Gitu. Jadi ini nggak ada yang pakai, nggak ada yang di beton. Ini semuanya GRC dibentuk gitu, dibentuk. Nah, terus yang perlu saya sampaikan juga adalah ketika kita sudah memperhitungkan dengan tiang-tiang ini dengan WF ya Pak, Hmm. itu ternyata dengan menahan beban yang sangat berat itu Pak, sekitar 12 ton di atas Pak, itu ternyata ini akhirnya tiang kita putuskan menjadi beton komposit Pak. Oh, oke. Komposit Pak. Jadi memang betul ya ada WF-nya, tapi kita kasih tulangan lagi, kita cor seperti layaknya kolom beton Pak. Jadi komposit ya Pak. Kenapa seperti itu? Karena bila tidak dimatikan, gedung ini akan mengalami deformasi Pak, goyang ya Pak, goyang aja sehingga dinding-dinding yang ada di sekitar sini bisa retak gitu. Jadi akhirnya di sini kita komposit akhirnya supaya tidak terjadi keretakan dan gedung ini lebih stabil dan nggak terlalu bergerak gitu Pak. Oke, baik baik. Nah, ini mihrabnya Pak ya. Ya itu daerah area mihrabnya betul. Oke, Pak, ini kebetulan Pak Angga lagi kasih lihat mihrabnya nih Pak. Nah, mihrab itu kan area inti lah, penting gitu dari sebuah masjid ya Pak. Ya. Nah, sekarang cukup banyak masjid-masjid yang memang masjid yang posisinya itu 2 lantai. Nah, idealnya mihrab itu memang harus ada di atas atau sebetulnya menyesuaikan dari titik kiblat sebetulnya Pak Angga? Kalau mimbar atau mihrab ya, mihrab itu kalau bila ingin desainnya lebih kelihatan fantastis atau sangat menyentuh gitu, besar gitu, mau nggak mau memang di lantai dasar itu adalah lantai mimbar. Jadi kan ada juga yang mengkombinasikan lantai dasar terus lantai 2-nya untuk jamaah perempuan di sebelahnya begini. Iya. Nah itu akhirnya nggak kita bikin seperti itu, kita akhirnya itu ada di bawah, di basement untuk yang perempuan ada di bawahnya. Tapi bukan basement banget, dia semi basement lah gitu. Semi basement ya Pak? Semi basement gitu, supaya di area sini terlihat lebih lebih powerful gitu, lebih lega, lebih menggetarkan jiwa gitu Pak. Nah Pak, pertanyaan juga yang mengenai arah mimbar itu kan berarti termasuk juga mengarahkan untuk arah kiblatnya ya Pak. Nah untuk masjid ini Pak gitu, itu akhirnya kan pasti Bapak mungkin juga bekerja sama dengan pihak-pihak MUI misalnya kayak gitu. Itu cara untuk menentukan kiblat di masjid ini tuh seperti apa Pak? Oh iya, jadi betul nih, pertanyaannya bagus banget. Jadi setiap membangun masjid kita wajib ke Kemenak Pak. Kita ke Kemenak, situ ada fasilitas Pak di Kemenak untuk pada masjid musola yang mau dibangun supaya apa? Supaya arah kiblatnya tuh benar. Dan nanti diberi sertifikat sama dia Pak. Dan itu gratis Pak. Kita ke Kemenak, bilang ini mau bikin masjid, nanti dia akan ngatur jadwal, datang ke site, nanti sama dia ditarikin Pak, seret. Nah ini kiblatnya ya Mas, gitu. Ya Pak, makasih, gitu. Jadi bisa dibilang desain dari mimbar atau arah kiblatnya itu gitu Pak ya, itu menunggu dari hasil perhitungan dari tim Kemenak gitu Pak? Betul, tim Kemenak sudah ada ahlinya dia Pak, yang menentukan arah kiblat untuk masjid, musola gitu Pak. Idealnya tuh dari lahan masih bare gitu, masih tanah gitu, atau sudah mulai ada bangunan sih Pak? Idealnya itu seperti apa sih Pak? Karena kan ini kiblat itu kan cukup penting gitu ya Pak ya di masjid. Nah, idealnya jangan melakukan apa-apa dulu, panggil Kemenak. Oke, berarti benar-benar lahannya masih tanah gitu ya Pak? Kalau enggak nanti kita salah gali, pindah lagi ngegali ulang ya kan.
atau Ngegesernya repot ya Pak. ya kan gitu. Oke, 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 baik, baik. Nah, ini akhirnya udah masuk ke dalam sesi opening ya Pak ya. Nah, Ya, dibuka sama ini nih Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Iya, itu. Jadi masjid ini diresmikan sama waktu itu peresmian Ustadz Abdul Somad. Gitu. Jadi pada saat apa namanya? Pada saat peresmian ini diliput juga oleh Metro TV. Oh ya, saya lupa nih. Di 2020 diresmikan. Tapi Oh, dari 2019 itu sudah bisa dipakai, sudah digunakan. Lalu COVID. Nah, waktu mau peresmian itu akhirnya ditunda lah, akhirnya di 2020. oke. Jadi baru di 2020 akhirnya betul-betul pembukaannya gitu ya Pak. Betul, Oke, betul sekali. oke. J- Nah, Jadi berikutnya ini saya share sedikit tentang kondisi lahannya. Jadi pertama kali dibuat kondisi lahannya ini adalah perbukitan, ya kan? Perbukitan, oh, perbukitan dan ini ada di Jalan Putra Salaf ya di Pringsewu Selatan. Jadi pembersihan ini kita menggunakan Savator ini nih. Dan Savator ini bukan nyewa, ini dibeli sama Pak Haji Rianto. Udah kita beli walaupun bekas, beli aja lah katanya. Daripada nyewa, ini banyak yang mau diratain gitu kan. Pakai Savator ini. Yang tadi saya cerita gali pondasi sampai warapi ya. Buat cakaran. Warapi digali itu sampai ngeratainnya susah banget. Begitu. Nah, ini adalah hasil yang diratakan. Jadi oke. sudah diratakan. Tepatnya areanya di sebelah sini nih. Kalau ini adalah yang diuruknya nih. Ini tadinya kan ada semacam apa namanya kayak ada yang turun ada yang naik. Nah, yang di sini nih tadinya bukit nih. Di sini nih bukit nih. Ini nih yang dekat mobil ini. Nah, di sini ini Masjid Langganan di sini. Jadi tanah yang di sini ini udah dikepras-kepras masukin ke sini. Ini. Oh, oke. Jadi bagus juga ya Pak. Jadi pada saat apa istilahnya pampapras bukit itu Oh, kayak apa tanah yang digali itu bisa dipindahkan ke area yang butuh ada memadatkan tanahnya gitu ya atau diuruk gitu. betul, betul. Punya lokasi buang deket lagi Iya, iya. Dan Ini berarti kalau ini ini bekas orang liar ini, orang liar gimana ya, pemanfaatan liar orang produksi batu bata. Itu. oh, oke. Jadi posisinya itu lahannya itu lahan terbengkalai yang dibeli. Tuh, ini tadinya lokasi batu bata. Jadi ini lubangnya dalam-dalam ini. Dalam-dalam ini bisa piara ikan bahkan. Jadi lubangnya tanahnya bekas dieksploitasi, produksi batu bata. Puluhan tahun lagi produksinya, ya kan? Jadi akhirnya gunung ini dihabisin untuk ngapain yang bekas tambang batu bata itu yang udah lubang-lubang itu diratakan, ya ditutup di situ. Begitu. Oke. Berarti ini lahan awal dari keseluruhan nanti rencana dari boarding school itu dan juga Masjid Kelangan gitu ya Pak ya? Betul. Gitu. Terus ini adalah proses ya penggalian tadi, penggalian untuk pondasinya ya. Jadi kita menggali pondasi itu kurang lebih 2,5 meter ya. Setelah 2,5 meter area bawah kita treatment dulu, kita kasih batu apa namanya stamping, batu kosong dan pasir, baru digelar adukan di atasnya untuk setting pembesian. Ini biasalah itu secara teknis kayaknya arsitek di sini tahu semua itu. Jadi itu biasa ya, tahu semua. Lalu berikutnya adalah posisi slope ya. Nah ini ketika udah mulai slope. Nah jadi sebenarnya kenapa dibilang basementnya itu bukan basement, karena sebenarnya kita ngebangun di lahan itu di level apa adanya lahan. Lalu nanti abis itu kita akan membuat dia seolah-olah basement. Nah jadi seperti ini. Nah ini kita naikkan untuk menjadi lantai bordesnya masjid. Nah ini dinaikkan. Terus supaya dinding nanti dicat tidak rembes, kita membuat dinding yang tidak menempel dengan pondasinya, di pondasi batu. Berapa meter ini Pak? Nah, itu kita. Jadi ini tingginya ini adalah 2,7 meter. Oh, bisa dibilang ini yang semi basementnya tadi itu Pak ya? Ya, semi basement. Padahal dia di lantainya ya bukan di lantai
basement bukan. Iya, bukan ngebolongin tanah lagi ya Pak. Bukan. Bukan. Bangunannya dinaikin gitu kurang lebih. Ya, kita naikin aja, cuma supaya jadi semi basement gitu. Gitu. Itu lantai bawahnya. Terus, nah ini yang tadi saya bilang, kalau kubah itu dia rangkanya ada dua, yang ini ini plafonnya nih, yang tadi dicat nih, rangkanya ini rangkanya, yang atas ini adalah dudukan dari kubahnya ini, enamel gitu. Berarti pembuatan kubah itu tadi Pak Angga sempat sampaikan di mana Pak? Di site ya Pak, bukan dibentuk di workshop di luar dulu gitu Pak? Oh, betul, dia sudah punya template-nya dia untuk bikin ininya, apa namanya, kan dia kayak sisik-sisik gitu ya, sepotong-sepotong, dia udah punya dia template-nya, dia bikin produksi di sana, datang ke sini dalam bentuk kepingan, dia masih kepingan, baru dipasang di sini. Berarti di site masjid ini itu tinggal kita buatin aja rangka-rangkanya sesuai dengan spesifikasinya gitu ya Pak? Betul. Jadi dia udah datang, dia tinggal pasang di dudukan kubah ini nih. Ini kan ada dudukan kubah nih. Ya. Terus yang saya mau ceritakan adalah ini kan gambarnya awan. Iya. Setelah plafonnya ini gambarnya awan. Ini bonus sebenarnya dari pembuat kubah gitu. Ini bonusnya gambarnya awan, dicatin gambar terus saya bilang, aduh kayaknya udahlah biarlah nanti kita bikin lagi aja. Soalnya kalau gambarnya awan, ini kayaknya awannya mendung gitu. jadi kita akan ganti aja itu gambarnya tadinya awan itu, ya kan? Oke. Udah kita rubah ya, kayak tadi yang udah saya kasih lihat ya. Nah ini saya mau cerita nih, ini bridge structure nih. Nah jadi kenapa yang bentuknya seperti ini? Yang di kiri itu adalah persilangan, ini kita mengadopsi struktur pada jembatan umumnya lah, jembatan pada umumnya kita double ya, kanan kiri 2, terus ini juga di sini. Nah jadi di sini tengah, nanti yang kita akan gunakan titik ini, ada titik terkokoh, jadi di mana beban ini tersalur sempurna dengan hampir tidak ada kalau di struktur itu gaya guling ya, saya lupa bahasa Inggrisnya itu, tidak ada gaya guling, jadi ini tersalurkan tegak lurus ke tiang-tiang ini. Dibagi rata gitu. Jadi seperti yang tadi sudah kita hitung strukturnya, jadi beginilah bentuk rangka bridge structure-nya seperti ini. Dan yang ujung ini adalah kalau di struktur itu istilahnya apa ya, di ujung jurai. Ini jurainya atap. Karena nanti di bagian miring ini semuanya ini ditutup dengan menggunakan atap berjaringan. Begitu. Oke. Berarti struktur atap ini untuk struktur keseluruhan dari masjid ya Pak? Bukan per panel ya, bukan per meter beda lagi, per meter beda lagi. Jadi ini untuk keseluruhan atap gitu Pak? Betul. Ini adalah 17 kali 17. Tidak ada tiang di tengahnya. Ini seperti ini bentuk strukturnya. Gitu. Yang tadi seperti saya bilang, ini tadi itu adalah dudukan kubah yang ini ya. Dudukan kubah ini yang sudah saya harus siapkan sebelum orang kubahnya itu datang, karena dia akan matikannya di sini, di dinabul sini. Matikan dinabul kedudukan kubah ini. Dan di sini kita menggunakan batu paras Jogja, Lalu yang ini profil yang di sini adalah seperti untuk endingnya, ini kita menggunakan GRC cetak juga. GRC cetak ya Pak? Betul, GRC cetak. Itu dari vendor manufaktur atau custom di Lampung Pak? Itu di sini sudah ada sih. Itu satu vendor dengan plafonnya. Oke. Iya. Gitu. Nah, jadi ini waktu di gambar itu, ini yang saya bilang nih di bawah nih, dia nih akhirnya di sini nih. Iya, itu untuk yang area basement. Yang tadi itu untuk tempat jamaah perempuan yang di bawah. Gitu. Nah, ini pada saat pembuatan area teras ya. Jadi teras ini kita desain seperti ini. Nanti posisi tiang-tiang di teras ini kita bungkus pakai batu marmer.
Nah, kita ke Tulung Oh. Agung ini, Tulung Agung Jawa Timur apa ya? Iya. Nah, itu kita pesen di sana, Tulung Agung. Kita pesen Oh. bentuknya udah bunder-bunder gitu, bunder, kayak gini dibelah dua. Jadi nanti tinggal selek gini, tinggal gini. Oh, oke. Jadi tetap ditutup pakai natural stone lah istilahnya, batu Ya, batu alam gitu ya. ya, Tapi lokal dan kebetulan masih di daerah Jawa ya Pak. Jadi lebih betul. mudah ya Pak. Makanya ini dibuat bungkus tiang-tiang ini. Nih, Oke. Nah, ini kan di tiang-tiang ini kan terlihat apa namanya strukturnya itu besi beton gitu ya Pak. Nah, pada saat ditutup dengan apa ya istilahnya marmer tadi gitu Pak. Itu ada pasti kan ada celah-celah yang kosong tuh Pak. Itu diisi lagi atau ya cukup diisi, ditutup lagi Pak? diisi. Nah, dicor, dia dicor supaya tidak Oke. tidak terjadi korosi pada besi WF-nya. Oh, iya iya iya, iya. Oke, dan ini juga terlihat nih ya Pak, beton apa di atapnya itu terlihat apa struktur-struktur baja betonnya gitu untuk Ya, bisa menopang berat dari atasnya, Pak. betul. Terus berikutnya lagi kita akan ke minaret. Nah, jadi Nah, ya. minaret ini adalah perwujudan sosok Nabi Adam ketika dibangkitkan, itu 17 meter. Hmm. 10 hasta ke langit kata Rasulullah. Jadi dia akan kurang lebih jadi nah ini balik dulu. Hmm. Ini dudukan kubahnya yang tadi saya bilang nih. Oh iya iya. Ya, maaf ya, ini materinya cek-cek ya. Materinya cek-cek. Jadi ini dudukan kubahnya kayak gini nih. Gitu. Jadi di atasnya bridge structure tadi yang ini. Hmm. Nih. Ini bridge structure. Ini kita taruh plat beton di sini. Kita ngecor. Oke. Ini kita cor, terus kita buat ini kaki ini pakai kombinasi batu bata dan terakhir ada ribalok. Ini tiang-tiangnya ini kita dirikan dengan kolom-kolom untuk menyangga kubah ini karena ini kubah ini berat sekali ini. Oke. Gitu. Nah seperti ini. Nah ini area mimbar ya, ini ngacak lagi nih area mimbar. Nah area mimbar itu ini kita menggunakan marmer juga ini. Ya, sebenarnya tadinya ini nggak mau di kotak-kotak gini, nggak mau, tapi ternyata di pengiriman itu marmernya pada patah. Ini Oke. Jadi pada patah. harusnya lebih besar dari ini berarti Pak. Ini Ya tadinya mau dipolosin aja gini snap, gini mau dipolos, ya kan? Ternyata kita order dari Tangerang sampai sini pada patah. Kan? Oh, akhirnya di inisiatif dibuatlah seperti ini gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi akhirnya saya order list kuningan dari Boyolali ini, kuningan. Lalu saya minta dipotong jadi bentuk tiling, tapi kita pasang seperti ya kayak di kubahnya lah, jadi sisi tingkat. Begitu. Berarti tile-tiles ini itu nempel ke dinding atau di struktur itunya Pak? Apa itu ada kuningannya Pak? Itu ada dindingnya di belakangnya. Oh, oke. Tuh. Ada dindingnya. Nah ini tadinya mau polos begini. Iya, iya. Polos. Gitu. Terus ini kan secara keseluruhan ketika sudah terbangun gedungnya, jadi 17 meter itu adalah dari sebelah sini ke sini 17 meter. Gitu. Nah untuk di area belakangnya yang sini, dari sini ke sini adalah 6 meter. 6 meter dari pinggir sini ke sini, sebelah sini 5 meter, sebelah sana 4 meter. Itu. Jadi kenapa ini dinaikkan? Ini kita jadikan bordesnya, lantai bordesnya. Sedangkan area untuk ke jamaah perempuan itu ada di samping. Oh, oke. Gitu. Jadi dinaikkan diturunkan lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk minaret ini dibangun setelah kondisi fisik ini sudah jadi, minaret ini dibangun. Ini pembangunan minaret kita menggunakan board pile ya untuk memastikan minaret ini tahan terhadap beban angin. Jadi berbeda dengan yang Masjid Kelangenan ini tidak ada board pile-nya. Semua ini hanya menggunakan fondasi cakar ayam. Sini. Oke. Begitu.
Pak, sedikit bertanya lagi Pak, berarti Masjid Kelanganan ini sebetulnya bangunan awal untuk bisa dibilang untuk menandai nanti boarding school-nya itu terbangun juga gitu ya Pak ya? Betul, Apa betul. berbarengan Pak? Apa ini betul-betul awal Pak? Berbarengan, berbarengan Pak. Jadi ketika masjid ini dibuat ya Pak, ini area yang langsung dibuat adalah Pondok Putra Pak. Jadi tiga gedung ini Oh, oke. berbarengan Pak. Ini Sekolah Putra sama Pondok Putra ini berbarengan. Jadi segini ini berbarengan waktu itu. Oh, Tapi yang berarti paling pertama hmm, dibikin memang masjid. oke. Dan ini juga Masjid Kelangan ini juga jadi bagian awal dan bisa dibilang pintu masuk untuk masuk ke boarding school-nya ya Pak ya? Betul. Jadi pintu masuknya itu masjid. Tuh, Oke. gitu. Jadi ini adalah komplek dari masjid komplek dari Insan Mulia Boarding School, Hmm, di mana ini sampai sekarang pembangunannya masih terus berlangsung. Yang sudah jadi memang masjidnya. Dan oke. masjid ini sudah menelan biaya 8 miliar. Oke, Pak, sedikit lagi kebahas tentang apa masjid, Pak. Masjid itu kan biasanya memang disampaikan oleh Nabi tuh masjid masjid itu bangunan yang nggak hanya dibuat untuk ibadah sholat gitu ya, juga bisa Betul. di tempat untuk beraktivitas atau bermuamalah untuk jamaah-jamaah yang lain. Nah, itu dipersiapkan juga nggak sih, Pak, area untuk aktivitas lain gitu ya selain ibadah gitu? Karena seperti yang kita ketahui, apalagi sekarang kita masuk ke bulan Ramadan gitu ya di pekarangan masjid kadang-kadang suka ada yang buka booth makanan gitu atau aktivitas yang lain. Nah, di masjid Oh, Kelangan ini seperti apa Pak? Atau masuk ke dalam area boarding school-nya sebetulnya aktivitas seperti itu ya Pak? sebenarnya sebenarnya sih dia menyatu dengan pondok tersebut, tapi Hmm. kalau untuk kantin yang seperti dimaksud itu tidak ada. Tidak ada. Oh, oke. Nah, sama satu lagi, biasanya masjid itu juga. Nah, ini eh, tadi Pak Aga juga sampaikan boleh digunakan oleh masyarakat sekitar atau umum gitu ya Pak. Nah, Betul. seperti yang kita ketahui, biasanya masjid itu kan sebagai umat Muslim, kalau ada yang walimahan atau nikah gitu, itu suka menggunakan masjid sebagai tempat akad tuh Pak. Nah, Oh iya, sering juga ini. itu areanya di mana Pak? Yang di bawah itu atau memang yang di main? Areanya ada di dalamnya, di dalam, Oh, di oke. tengah ya, di tengah. Yang di sini. Berarti terpisah dari area ibadah sholat gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oh, bukan, justru di area sholat itu. Oh, oke. Di bawah kubahnya persis biasanya. Wah, bisa itu Buat akadnya akadnya lebih makbul tuh Pak. di sini. Nah, Langsung di pusatnya. ya, di sini dia. Mana tadi ya? Di sini, di area sini Pak, di bawah di area tengah sini dia. Oh. Dan udah cukup sering ya Pak dimanfaatkan berarti ya Pak. Sering, sering. Oke. Jadi penasaran nih. Berarti Nanti Insan Mulia Boarding School-nya ini sudah beroperasi Pak? Atau masih baru yang area udah, Iwannya, maksudnya yang udah, cowok-cowoknya Pak? sudah beroperasi dari tahun 2018. Oke. Jadi waktu waktu pembangunan itu sudah ada murid satu kelas. Jadi padahal gedungnya belum ada, akhirnya disewain gedung untuk jadi sekolah sementara gitu. Hmm. Gitu. Dan waktu itu sifatnya masih belum terakreditasi ya. Jadi kalau ujian nasional ngikut sekolah lain gitu kan. Hmm. Gitu. Nah, Tapi udah dibikin gitu. Pak, Dan, kalau dari sisi jarak ya Pak ya, kan kalau Lampung kita pasti yang dikenalnya daerah Bandar Lampungnya atau ya, mungkin metro gitu. Nah, dari pusat kota ke area Masjid Kelangan ini atau boarding school-nya itu berapa kilometer Pak? Apakah masih 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 bisa dijangkau cukup dekat gitu Pak? sebenarnya nggak jauh loh. Kalau dia dari Bandar Lampung itu kalau jalanannya lancar tuh cuma 45 menit aja. Oh, dekat berarti hitungannya itu Pak. Tapi kalau sekarang ini Pringsewu ini macet sih. Jadi arah Pringsewu ini rata-rata sekarang 1,5 jam jadinya. Hmm. Gitu. Ya masih relatif inilah masih bisa dicapai gitu ya Pak. Iya. Oh, Mas Bayu kan di Jakarta ya? Iya, betul Pak. Oh, di Jakarta mah perjalanan sejam itu bilangnya dekat. Di sini Pak udah Beneran beneran jauh ya Pak. jauh Pak.
Iya Di kan? sana orang berangkat kerja hari-hari sejam itu nggak apa-apa. Di sini udah ngeluh Pak, itu jauh. Gitu. Oke, betul betul Pak. Karena memang kalau di Jakarta itu kan jarak itu dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan ya Pak. Tapi kalau Betul. di Lampung gitu mungkin ya karena memang jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Dan mudah-mudahan dan aksesnya ke masjid ini udah cukup mumpuni kan Pak ya. Oh, udah sangat bagus, sangat bagus. Oke. Jadi Dan kalau mau mencoba itikaf yang enak, cobalah ke sini. oke Jadi wah. setiap tahun saya itikaf di situ, insya Allah itu udah makanannya dijamin sama Pak Bupati, ya kan? Itu enak bener. Karpetnya aja itu empuk banget mas, karpetnya mas. Waktu Nah, itu pengadaan karpet ini dari Bandung mas, dengan nilai nilai beli karpet waktu itu 1,2 miliar mas, karpetnya aja itu. oke, oke, baik. Nah, ini Pak Angga mention tentang karpet nih. Itu kan masuk ke dalam area-area interior nih Pak. Nah, Betul. ini kan juga masuk ke dalam apa ya ruang lingkup pekerjaannya Angga Wijaya Arsitek tadi tuh kayak ada interiornya. Nah, itu berapa lama Pak pemilihan dari karpetnya, terus interior dekoratif seperti yang ini kalau dilihat di layar monitor ini kan ada apa kaligrafi Allah dan Muhammad gitu ya Pak. Itu kan harus benar-benar terkurasi gitu Pak Angga. Betul. Jadi memang kita pikir pembangunan fisiknya itu memakan apa namanya memakan waktu lama ya. Ternyata lebih lama interior. Jadi waktu kita beresin apa namanya plafonnya Hmm. dalam itu untuk perapian, itu jauh lebih lama Pak. Jadi di tahun pertama itu aja kita sudah berhasil selesai di struktur dan kubah, tapi Hmm. penyelesaian kayak di teras dan di dalam itu sampai 3 tahun, Mbak. Jadi jadi lama banget ya memang kalau beresin detail-detail itu. Nah, juga untuk penentuan warna gitu ya Pak. Ini kan juga harus terkurasi dan menurut Pak Angga tampilan bagian luar sama dalam itu memang disetting serasi atau sebetulnya ada beberapa pilihan-pilihan dan apa ide-ide lain Pak pada saat di Masjid Kelangan ini waktu itu. Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya kenapa dipilih warna krem gitu? Krem di luar itu memang Paras Jogja paling terang itu ya bentuknya kayak sandstone ya. Dia Hmm. eh, warnanya krem gitu. Nah, Hmm. terus kenapa yang di dalam itu kita lebih kremnya agak orange gitu? Hmm. Itu lebih ke arah untuk ini kan nggak ada jendela, ini bolong Pak, bolong semua Pak. Jadi kalau berdasarkan psikologis warna terhadap serangga gitu, yang nggak disukai serangga itu kan kuning, oranye gitu. Jadi Hmm. akhirnya kita tiba pada pilihan tersebut. Jadi kita pilih warna tersebut supaya apa? Supaya serangga itu nggak terlalu suka ke situ Pak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya Bapak punya ruang makan, Bapak cek kuning itu lalat nggak datang Pak. Gitu. Wah, Emang betul begitu betul betul Pak. gitu. Jadi Nah, akhirnya seperti itu kurang lebih. tadi Pak Angga juga sampaikan bahwa di awal itu ya Pak Haji Arianto menyampaikan kalau bisa masjidnya ini nggak pakai AC. Akhirnya Betul, punya ide dibikinlah kerawangan-kerawangan dan bukaan-bukaan yang banyak gitu ya Pak. Nah, betul, itu kerawangan dan bukaan yang banyak itu kan pasti harus ada perhitungan tertentu. Nah, seperti ini misalnya. betul, Bagaimana dari sisi desainnya itu tidak terlalu tidak terlalu tertutup tapi terbuka tapi tidak mengganggu kayak tadi serangga atau tampias air gitu Pak. Nah ini idenya betul. gimana Pak? Jadi ternyata pernah terjadi badai, airnya masuk mas. Jadi airnya masuk. Jadi tapi kalau cuman hujan deras pun nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah skalanya badai dan itu apa namanya kenceng banget, itu ternyata airnya masih tampias. Walaupun tidak dominan, tapi masih tampias dia. Gitu. Tampiasnya bentuknya tuh hempasan dari angin aja. Tapi kalau hujannya enggak gitu. Jadi Hmm. ternyata dengan kita membuat kerawangan ini memang masjid ini adem Pak. Nggak perlu dan nggak sampai sekarang nggak dipasang AC. Justru bahkan kacanya itu sisi yang sebelah sini Pak akhirnya ditutup Pak karena terlalu dingin Pak kalau malam. Jadi itu malam terlalu dingin akhirnya ditutup Pak area sebelah sini. Oke. Ini termasuk dataran tinggi nggak sih Pak di Lampung Pak Masjid Kelawangan ini Pak? Termasuk gimana?
daerah yang berdataran tinggi gitu Pak? Perisewu ada di 72 mdpl Pak. Oke. Sorry, 172 mdpl. Berarti ya intinya lebih tinggi daripada area Kota Bandar Lampung lah gitu ya Pak? Betul, betul, betul. Nah, jadi yang tadi saya bilang kerawangan yang di sini ini balik teras sebelah sini. Nah, ini akhirnya sebelah sini yang ditutup, Pak. Karena Oke. angin malam itu habitnya dari arah sebelah sini dan itu pada kedinginan, Pak. Mereka kedinginan, Pak. Jadi Nah, akhirnya kedinginan, padahal nggak pakai AC ya. ini jadi pengen ngerasain istiqaf di sana sih ya. Iya, Pak. Kalau malam ganjil ini yang disembelih kambing ini, Pak, di sini, Pak. Oke. Iya, Nah, ini selagi Pak agak buka slide yang ini, tadi kayaknya kita masih keganjel, kepotong sedikit cerita tentang minaretnya nih Pak. betul. Ini kan minaretnya tadi Pak Angga sampaikan ini menggambarkan nanti menggambarkan Nabi Adam dengan 7 hasta ya kalau nggak salah, 10 hasta ke langit. 10 hasta ke langit gitu ya, atau nanti pada saat kita dibangunkan kembali gitu di pada masa kan kurang lebih segini lah gitu. Iya, Ini kan ada kayak trap-trapnya Pak gitu. betul. Ada kayak layer-layernya lah gitu. Itu ada filosofinya juga nggak sih Pak? Sebenarnya untuk minaret ini lebih ke arah replika ya sebenarnya. Kalau saya bilang ini adalah replika gitu. Karena ini adalah permintaan dari apa namanya? Dari ownernya supaya lebih menggambarkan apa namanya Masjid Nabawi gitu. Jadi akhirnya kita mereplika bentukan minaret tersebut dan kita letakkan di situ gitu. Jadi bukan berarti tidak penuh tantangan. Ini menurut saya ini penuh tantangan karena sebenarnya di sini minaret ini kita manfaatkan sebagai tempat meletakkan toren air ya. Oh, di bagian mana ya Pak? Di bagian yang ini, di balik yang jejak-jejak ini. Oh, Nah, ini kalau bisa dibilang kalau di bagian ini berarti di layar kedua Pak? Apa lantai kedua gitu Pak? ketiga udah. Oh, ketiga. Ketiga Oh. udah. Jadi ini udah ketiga. Jadi kalau apa namanya minaret ini ada di ketiga, jadi posisinya air itu udah kenceng lah sampai di tempat area wudhu gitu. Ya, daya gravitasinya bisa nekan ke bawah gitu ya Pak ya? Ya. Ketinggian dari torennya gitu. Dan seluruh bentukan yang rumit-rumit ini semuanya pakai GRC cetak. Ini pagarnya ya kan. Terus area atas ini GRC cetak semua. Gitu. Ini masih ada ruangan maintenance juga berarti ya Pak ya di dalam minaret ini Pak? Nggak ada. Ini adanya tangga ke atas aja buat naruh corong buat kalau maintenance corong masjid ya. Begitu. Dan di atas ini area untuk pengeras suaranya ya Pak? Betul, yang ini di sini. Oke. Nah, ini mungkin beberapa tahun yang lalu, mudah-mudahan saya sampai ini nggak terlalu sensitif ya Pak. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat ada berita viral yang suara pengeras suara tuh mengganggu gitu. Nah, Pak Angga pada saat ngedesain dan menempatkan posisi dari minaret ini juga bukan memprediksi ya, istilahnya juga mendesain arah suaranya akan ke arah mana gitu. Betul. Jadi untuk suara corong itu kita taruh di paling atas saja, begitu. Dia memang nanti kedengarannya pelan tapi jangkauannya panjang gitu. Dibandingkan kita taruh di bawah itu jangkauan mungkin jadi pesannya keras banget tapi yang di jauh sana juga nggak dengar gitu. Jadi kita taruhnya di atas gitu. Oh, begitu. Itu jadi salah satu strateginya juga ya Pak? Iya, begitu. Jadi caranya begitulah kurang lebih itu kan maksudnya udah umumnya gitu. Nah ini kalau terlihat ini memang minaretnya dibangun hanya satu ya Pak ya? Minaretnya satu, betul. Oke, dan ini jadi arah masuk juga nggak sih Pak? Nah ini kalau boleh lihat dari gedung dari masjid ini kan ada 4 sisi ya istilahnya. Betul. Pintu utamanya itu di sisi yang sebelah mana nih Pak kalau boleh di-share Pak? Pintu utamanya itu yang sebelah sini. Oke. Sebelah sini pintu utamanya. Nah ini ketika sudah jadi. Oke.
Ini 17 rakaat, 17 Nih. Ramadan, ukuran masjidnya pun 17 meter kali 17 meter. Dan di tangga-tangga masjid itu semuanya berjumlah ganjil. Di menara masjid ini itu kurang lebih 25 meter. Oh sorry, 25 meter, betul. Nanti manusia akan ditampilkan. Di dalam logo Masjid Langanan ini ada logonya seperti ini, ada segi 8 yang merupakan 8 penjuru mata angin. Mudah-mudahan karena Masjid Langanan ini berada di komplek Pondok Pesantren Ihsan Mulia, mudah-mudahan anak-anak yang di sini setelah lulus di sini itu bisa menyebarkan agama Islam ataupun menyebarkan dakwahnya ke 8 penjuru mata angin. Di situ ada warna biru laut, itu luasnya ilmu Allah yang harus digali, luasnya agama ini yang harus digali. Kita tidak akan pernah bisa berhenti kalau kita mencari ilmu Allah. Biru terang yang melambangkan langit di atas tinggi gitu. Ternyata kalau kita ambil ilmu itu di atas langit itu masih ada langit. Warna hijau muda yang melambangkan fokus semakin bertumbuh, semakin berkembang. Mudah-mudahan gambar-gambar ini atau nama-nama ini, simbol-simbol dan angka-angka yang kita tanamkan ini memberi makna yang mendalam. Lebih spesifik lagi, ini masjidnya berdiri ataupun bertempat di Kabupaten Gersel. Pintunya aja tuh jati tebal tuh Pak ya. Kedalam-dalam seluas-luasnya langit, seperti tunas-tunas yang selalu bertumbuh, itulah peradaban Islam yang kami mulai di sini. Keren Pak Angga. Jadi malu. Sinematiknya keren Pak. Apanya? Video sinematiknya keren. Oh gitu ya. Saya jadi malu. Oke, Pak, berarti balik lagi ke interiornya ya. Tadi kita lihat di karpetnya aja itu sangat custom ya Pak, mengikuti dari desain masjidnya gitu. Kayak tadi ada desain mata angin gitu kan, Betul. warna-warnanya gitu. Ya, betul. Berarti mungkin seperti yang Pak Angga tadi sampaikan ya, pada saat pembangunan dan akhirnya mengisi material-material interiornya, dekoratifnya, itu waktunya itu kurang lebih jadi 50-50 ya Pak, pada saat pembangunan sampai dengan interiornya gitu Pak. Betul, jadi total pembangunan ini kurang lebih 4 tahun lebih loh, sampai semuanya benar-benar selesai. Karena banyak detail-detail yang kita perjuangkan, walaupun hasilnya jauh dari sempurna lah kalau versi saya. Karena tukang-tukangnya itu semuanya adalah tukang lokal gitu, dan di sini tidak ada tukang yang ibaratnya benar-benar sudah go internasional atau go nasional bagus, itu nggak ada. Jadi benar-benar kearifan lokal lah gitu. Oke. Gitu. Nah ini untuk keseluruhan kedepannya nanti ya Pak ya? Iya, ini yang sudah terbangun. Oh ini sudah terbangun nih Pak, bukan 3D nih Pak berarti Pak? Bukan, ini sudah terbangun. Oke. Sudah terbangun. Bahkan ini gambarnya beberapa tahun yang lalu ya. Yang terbaru saya belum update lagi sih. Ini kalau mau diupdate lagi, mungkin nanti kita bisa naikkan drone lagi untuk bisa ambil gambarnya lagi ya Pak. Gitu. Berarti di 2026 ini boarding school Insan ini sudah beroperasi full berarti Pak ya? Oh, udah lebih besar lagi sekarang. Bahkan kantor yang ini udah beroperasi nih, kantor pusatnya udah beroperasi. Oke, Insan Mulia Boarding School ini berarti betul-betul sudah rampung semuanya. Sudah diisi dengan banyak santri-santrinya lah istilahnya gitu ya Pak. Betul. Di situ setiap jenjang itu ada 9 kelas ya, 9 kelas kali 3, setiap kelasnya itu ada 9. Jadi kelas 1 itu ada 9, setiap kelasnya itu 30 orang. Jadi kalau kita kalikan itu 30 kali 9 itu berapa ya? 270 ya. 270 kali 3 kelas itu SMP, 3 kelas SMA berarti kali 6 itu. 210 kali 6 itu berarti 1.600 ya. 1.600-an orang itu yang putra. Nanti yang putri sama. Berarti di situ kapasitas yang sudah termaktub di situ itu adalah sekitar 3.000-an siswa dan siswi ya. Oke. Berarti 3.200. Gurunya aja 250 lebih ya kalau nggak salah, 250 lebih. Jadi sekitar aktivitas itu cakupannya tuh public building ini mencakup kapasitasnya kurang lebih jadi
sekitar 3.600 lah Wow. orang gitu. Mungkin sedikit membahas Insan Mulia Boarding School ini Pak. Berarti Insan Mulia ini jenjangnya itu dari SD, SMP, SMA atau SMP, SMA aja Pak? SMP dan SMA aja Oke. gitu. Wah, ini sangat luar biasa nih. Dan perkembangan akhirnya penambahan area bangunan dan yang lain, ini apakah dari Pak Angga juga diikutsertakan juga Pak? Iya, jadi memang betul. Karena saya di situ tuh adalah sebagai penanggung jawab rencana ya. Jadi sampai sekarang kita tetap in charge, tetap ngawal terus perkembangan di situ. Karena gedung-gedung yang ada di sini ini semuanya kita yang merencanakan dan kita yang memperhitungkan strukturnya supaya bangunannya itu aman, sesuai dengan tentang undang-undang peraturan daerah tentang bangunan gedung ini masuk semua. Dan ini sudah memiliki izin operasi dan sekarang sudah terakreditasi A dia. Wah, Gitu. berarti bisa dibilang ini jadi salah satu sekolah unggulan juga di Lampung ya Pak? Betul. Dan yang sekolah di sini nggak cuman dari Pringsewu aja, tapi udah dari luar Pringsewu, bahkan ada dari Palembang juga ada. Oh, oke. Dari Jawa Pak cukup banyak juga berarti Pak? Bisa jadi banyak gitu. Oke. Pak, sedikit lagi, ini kan kalau dilihat ini akhirnya banyak masa bangunan yang terbangun gitu ya Pak ya. Berarti selama 4 tahun itu apakah hanya proses pembangunan Masjid Kelangan ini Pak, atau keseluruhan dari area Insan Mulia Boarding School ini akhirnya Pak? Keseluruhan akhirnya. Jadi sambil masjidnya dibangun di awal, terus step by step melanjutkan area-area sekolah, gedung-gedung sekolah yang lain gitu ya Pak Angga? Betul. Jadi sebenarnya di situ ada lagi Masjid Putri ya. Cuman saya tadinya mau saya masukin semua, tapi saya khawatir perbincangannya terlalu panjang gitu kan. Jadi nanti takut yang dengerin juga wah bosen gitu. Kayaknya enggak nih Pak, karena masih terus bertambah Pak gitu. Karena memang sesi Protox ini kita buat gitu ya untuk menjadi salah satu agenda teman-teman atau Bapak Ibu ngabuburit Pak Angga gitu. Oh gitu. Daripada melakukan hal yang tidak, mendingan kita ngobrol bareng dan bermanfaat seperti ini kan Pak. Betul. Oke. Jadi ini sudah akhirnya rampung keseluruhan dari Masjid Kelangan dan juga Insan Mulia Boarding School, dan Insan Mulia Boarding School ini juga sudah beroperasi ya Pak. Dan Betul. Masjid Kelangan ini juga sudah bisa dinikmati dan bisa kita beribadah di Masjid Kelangan ini. Betul. Baik, dan akhirnya kita sudah masuk ke dalam sesi penutup kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Angga ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya Pak Angga ya. Jadi sebuah masjid itu tidak hanya harus bisa dibilang seadanya ya. Selama kita mempunyai rezeki yang cukup gitu ya, kenapa tidak kita membuat sebuah rumah ibadah khususnya masjid itu yang bisa menampung kebutuhan atau ibadah-ibadah dari masyarakat sekitar gitu ya. Seperti itu ya Pak Angga ya. Siap, betul. GoPro with Katalah Pro. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Angga Wijaya. Terima kasih. Pak Dadang tadi dan IAI Lampung sudah berkenan mensupport acara kita, dan Pak Angga sudah berkenan sharing di sesi kita di Protox Ramadan Series kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan sekali lagi ini bisa menjadi ngabuburit yang lebih positif. Untuk itu saya tutup sesi Protox Ramadan Series kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.